Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tanggapan saya tentang kemacetan yang terjadi di Jalan Teguh Umar, Kota Bandar Lampung. Nah, ini data geometrik jalan sebelum pelebaran jalan. Nah, tipe jalan dari Jalan Teguh Umar Bandar Lampung itu adalah 42B dengan panjang jalan 3,3 km. Lebar perkerasan 2,7 m dan lebar medan 2 meter. Ini penampakan jalannya. Lalu ini data geometrik setelah pelebaran jalan yang terjadi pada tahun 2011 sampai tahun 2012. Nah, ini data arus lalu lintas sebelum pelebaran luas jalan. Nah, tahun 2011 itu arah Tanjung Karang menuju Raja Basa itu nilai arus lalu lintasnya SMT per jam atau satuan mobil penumpang per jam itu 2.208 SMT per jam, dan arah Raja Basa ke Tanjung Karang itu 2.266. Nah, ini data arus lalu lintas setelah pelebaran jalan itu terjadi pada tahun 2012. Arah Tanjung Karang ke Raja Basa itu 2.370 cm per jam, dan Raja Basa Tanjung Karang 2.672 cm per jam. Data hambatan samping pada jam puncak yang dihitung pada saat jam-jam puncak itu dengan berbagai tipe kejadian, pejalan kaki, kendaraan parkir, kendaraan keluar, kendaraan lambat, itu memiliki faktor bobot yang berbeda-beda. Misalnya pejalan kaki 0,5, kendaraan parkir 1,0, kendaraan keluar 0,7, dan kendaraan lambat 0,4. Yang dihitung berdasarkan data langsung di lapangan, itu frekuensi kejadiannya dengan berbagai frekuensi kejadian yang diubah ke dalam faktor bobot frekuensi kejadian yang menghasilkan totalnya 511,2, yang menandakan nilai tersebut hambatan samping untuk jalan Teguh Umar itu tinggi. Lalu ada kapasitas jalan. Kapasitas sebelum pelebaran luas jalan itu adalah 2.854 cm per jam, dan setelah pelebaran itu 3.083 cm per jam. Nah, setelah dan sebelum pelebaran luas jalan terjadi kenaikan yang sangat signifikan terhadap kapasitas ruas jalan. Nah, derajat kejenuhan arah Tanjung Karang ke Raja Basa itu sebelum pelebaran 0,77, dan untuk arah Raja Basa Tanjung Karang itu 0,79. Nah, derajat kejenuhan setelah pelebaran itu adalah 0,77 untuk Tanjung Karang Raja Basa, dan Raja Basa Tanjung Karang itu 0,87. Nah, semuanya tidak memenuhi syarat karena syarat untuk kelayakan itu 0,75. Nah, lalu untuk pemecahan masalah, saya ada beberapa skenario untuk pemecahan masalah. Pada skenario pertama ini, jalan lebar 8,2 meter dipisahkan menjadi jalur khusus sepeda motor selebar 2,2 meter, dan untuk mobil itu lebar 3 meter. Kas hambatan yang digunakan adalah kas tinggi. Kondisi ini dilihat pada gambar berikut. Nah, skenario 2 untuk penurunan hambatan samping, turunkan hambatan samping di Jalan Teguh Umar yang dari kelas tinggi menjadi kelas sedang dengan cara memasang rambu dilarang parkir di kawasan yang ramai untuk digunakan parkir sembarangan, dan larangan pemberhentian kendaraan umum kecuali di halte, dan menitipkan pedagang kaki lima. Hal ini akan menambah daya tampung ruas jalan sendiri. Itu kira-kira. Nah, untuk skenario ketiga itu
kondisi dua jalur selebar 4,1 dengan menggeser saluran drainase selebar 0,9 untuk dijadikan perpasan jalan. Jadi 3 jalur selebar 3 meter untuk tiap-tiap jalur. Nah, skenario keempat itu alternatif pemecahan masalah yang keempat, yaitu kombinasi dari pelebaran luas jalan skenario ketiga dengan penurunan kelas hambatan samping menjadi kelas sedang. Nah, kesimpulan dari pelebaran luas jalan tersebut yaitu sebelum dan sesudah pelebaran luas jalan itu tidak menjadikan jalan tersebut, jalan Tekuma Kota Bandar Lampung tersebut memiliki kapasitas jalan yang sesuai dengan pelebaran luas jalan. Misal dengan jalan sebelum pelebaran itu memiliki derajat kejenuhan sebesar 0,77 dan setelah pelebaran itu juga sama, tidak memenuhi syarat kelayakan derajat kejenuhan. Nah, berdasarkan hasil analisis perubahan geometri jalan raya yaitu pelebaran ruas jalan secara signifikan tidak terlalu meningkatkan tingkat pelayanan pada Jalan Teku Umar. Sebelum dilakukan pelebaran ruas jalan, Jalan Teku Umar arah Tanjung Karang Raja Basa berada pada tingkat pelayanan Los C dan arah Raja Basa Tanjung Karang berada pada tingkat pelayanan Los C. Namun setelah diperlebar, Jalan Teku Umar arah Tanjung Karang Raja Basa tetap berada pada tingkat pelayanan Los C dan bahkan tingkat pelayanan Los pada arah Raja Basa Tanjung Karang menurun ke tingkat D. Hal ini diperkirakan akibat pertumbuhan jumlah kendaraan dan tingginya hambatan samping serta kendaraan memutar haluan pada buka median. Nah, kesimpulan ketiga, berdasarkan hasil dari skenario pemecahan masalah skenario 1, hambatan samping menghasilkan tingkat pelayanan Los D untuk arah Tanjung Karang Raja Basa dan tingkat pelayanan Los D untuk Raja Basa Tanjung Karang. Sedangkan skenario 2, rekondisi tipe jalan menjadi 6/2D. Skenario 3, penurunan hambatan samping dan rekondisi tipe jalan menjadi 6/2D. Dan skenario 4, pemisahan jalur sepeda motor menghasilkan tingkat pelayanan Los A untuk arah Tanjung Karang Raja Basa dan tingkat pelayanan Los B untuk arah Raja Basa Tanjung Karang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu pendapat saya saja. Mungkin ada pendapat lain yang mungkin lebih baik untuk pemecahan masalah ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.